Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 4 Chapter 281. Chapter 281 Raja Kera Berkepala 2. Gelombang suara begitu menakutkan sehingga kecepatan melarikan diri semua orang langsung melambat. Kekuatan spiritual yang sangat kuat, hanya gelombang suara dari aumannya yang sudah sangat menakutkan. Eksistensi macam apa ini? Segera, mereka mengerti, karena langit tiba-tiba tertutup bayangan. Tanpa sadar melihat ke atas, mereka melihat sepasang sayap besar terbentang, dan sosok yang sangat besar. Itu adalah monster besar seperti kera. Ia juga memiliki dua kepala. Namun, tidak seperti kera berkepala dua sebelumnya, ada sepasang sayap besar di punggungnya. Kera berkepala dua sebelumnya hanya memiliki tinggi sekitar 2 meter, tetapi yang di depan mereka tingginya lebih dari 4 meter, memiliki sayap yang terbentang di belakang punggungnya, berkilau dengan warna ungu dan biru yang jernih, dan sepertinya dapat secara langsung menyerap energi matahari biru dan matahari ungu. Kedua kepala dan 4 matanya juga bersinar dengan cahaya biru dan ungu. Taring mengerikan menonjol dari bibirnya. Di dadanya, orang bisa melihat inti kristal berbentuk berlian seukuran kepala manusia. Inti kristal itu setengah biru dan setengah ungu, seluruh tubuhnya sebening kristal dan memancarkan cahaya yang menyilaukan. Tidak perlu bertanya, semua orang mengerti. Itu adalah eksistensi yang sangat kuat bahkan di antara kera berkepala dua, dan kekuatannya pasti di atas monster boss. Mereka masih berada di ujung. Bagaimana mereka memprovokasi keberadaan yang menakutkan begitu cepat? Lan Xuanyu adalah satu-satunya yang sudah memikirkan alasannya, sayangnya ia mungkin merasakan kematian kera berkepala dua yang telah mereka bunuh sebelumnya. Dengan demikian, keberadaan yang menakutkan ini mendatangi mereka. Saat itu juga, hati Lan Xuanyu juga penuh dengan penyesalan. Fakta membuktikan bahwa dia masih terlalu muda. Karena kelemahan monster yang mereka hadapi sebelumnya, dia telah melupakan kebiasaan monster tersebut. Selama monster mati, pemimpin mereka pasti akan datang. Itu yang terjadi di daerah perbukitan sebelumnya, dan masih sama di kawasan hutan ini. Namun, penyesalan sekarang tidak ada artinya, musuh telah tiba, dan itu adalah keberadaan yang menakutkan yang juga bisa terbang. Melarikan diri akan sangat sulit. Mengumpulkan, Lan Xuanyu berteriak, dan memimpin Qian Lei dan Liu Feng dengan cepat menuju Bing Tianliang dan arah mereka. Dia tidak tahu apakah dia bisa bertahan, tetapi sekarang, penyebaran hanya akan menyebabkan kematian yang cepat. Hui, serang dan tangkap dia. Lan Xuanyu berseru, Lan Mengkin, ganggu, turunkan. Raja kera berkepala dua peringkat bos ini, tidak diragukan lagi pandai dalam serangan jarak jauh. Serangan kejutan spiritual yang menakutkan sebelumnya adalah buktinya. Situasi terburuk tidak diragukan lagi akan terungkap jika tetap di udara. Sayap Raja Kera berkepala dua mengepak tiba-tiba, dan dari atas sayapnya yang besar, cahaya biru dan cahaya ungu jatuh dari langit, dan langsung terbang ke Lan Mengkin di udara. Itu bukan dua sinar seketika, tapi dua berkas cahaya besar yang jatuh dari langit. Kepingan salju di bawah kaki Lan Mengkin langsung menyatu, dan tubuhnya yang halus mulai terjun bebas, turun dari langit bersama Dong Qianqiu. Dua sinar cahaya menyapu kepalanya, membuat wajahnya pucat. Jika mereka dipukul dengan intensitas energi yang menakutkan, dia dan Dong Qianqiu akan langsung mati. Pada saat ini, suara gemuruh panjang bergema. Lan Xuanyu melemparkan Liu Feng dan Qian Lei ke tanah. Dia berbalik dan berlari ke arah lain. Pada saat yang sama, dia mengangkat tangannya dan menembakkan es kerucut ke udara, menuju langsung ke Raja Kera berkepala dua di udara. Raja Kera berkepala dua saat ini berada 100 meter dari tanah. Kerucut es Lan Xuanyu jelas tidak cukup untuk terbang ke ketinggian itu, tetapi ketika kerucut es terbang hingga sekitar 30 meter, ekornya tiba-tiba meledak, menghasilkan kekuatan impulsif kedua yang mendorong jarum es ke depan. Meskipun hampir habis saat mencapai Raja Kera berkepala dua, jarumnya hancur saat bersentuhan, tapi itu cukup untuk menarik perhatiannya. Seberkas cahaya yang menyapu Lan Mengkin tiba-tiba berubah arah dan langsung berubah arah menuju Lan Xuanyu. Pada saat ini, suara yang mirip dengan udara yang dibuka bergema, dan panah hijau tua menyala. Dengan lambaian tangan kanannya, Raja Kera berkepala dua segera menghancurkan panah, tapi cahaya hijau menyelimuti itu. Yuan En Hui, kemampuan jiwa kedua, jiwa melahap racun roh.
Kemampuan jiwa keduanya tidak sesederhana hanya meracuni lawan, bahkan bisa merusak kekuatan spiritual. Dengan bantuan kemampuan jiwa pertamanya, perhatian roh, itu adalah pukulan yang sangat tepat. Tidak diragukan lagi, semua serangan ini membuat marah Raja Kera berkepala dua. Namun, itu tidak mengubah targetnya sekali lagi, dan dua cahaya terang langsung menuju ke Lan Xuanyu, menyapu semua yang ada di jalannya. Kecepatan Lan Xuanyu meningkat tajam, dia sudah tahu arah mana yang harus diambil, dan bergegas ke hutan dalam sekejap. Tanaman biru dan ungu hancur di area yang luas di bawah pancaran sinar yang jatuh dari langit. Lan Xuanyu, menggunakan gerakan kaki hantu, terus terbang ke depan. Terus-menerus mengubah arah, mencoba melarikan diri dari serangan cahaya yang mengincar nyawanya. Lan Mengkin, menggunakan kendali atas salju untuk memperlambat kejatuhannya, akhirnya berhasil mendarat. Menempatkan Dong Qianqiu di tanah, dia melirik ke arah Lan Xuanyu melarikan diri. Segera, dia duduk bersila di tanah dan melepaskan jade Phoenix Guqin miliknya bersama dengan 4 cincin jiwa hitamnya. Menjentikkan tangannya ke senar, suara melengking terdengar sekali lagi dari Guqin, dan bahkan Dong Qianqiu yang koma di belakangnya sepertinya telah bergerak sedikit. Cahaya cincin soul pertamanya bersinar, dan dia mendongak ke udara, cahaya perak di matanya berkedip sekejap. Raja Kera berkepala dua yang mengejar Lan Xuanyu tiba-tiba membeku, sinar cahaya dari sayapnya tiba-tiba berhenti, dan tubuh besar itu jatuh dari langit. Berhasil. Suara gangguan kuat Lan Mengkin, bahkan bisa membuat makhluk yang kuat seperti Raja Kera berkepala dua, jatuh dari langit. Selama tidak di udara, setidaknya semua orang masih punya kesempatan. Yuan Enhui mengerutkan alisnya. Dia menggunakan kemampuan jiwa pertama dan keduanya untuk terus menembakkan panah menuju Raja Kera berkepala dua yang jatuh bebas. Tubuh Raja Kera berkepala dua sudah diselimuti kabut hijau beracun. Tapi inti kristal dua warna di dadanya melepaskan cahaya, dan sesuatu yang mirip dengan penghalang energi muncul di permukaan tubuhnya, menahan invasi beracun. Cincin jiwa ketiganya bersinar, nyala api naik ke langit, kemampuan jiwa ketiga, Life Subduing Fire Spirit. Suhu tinggi yang terik, pembakaran yang tahan lama, kerusakan akibat ledakan. Ini semua adalah karakteristik dari Life Subduing Fire Spirit. Tapi yang lebih penting, boom, ketika panah api mencapai Raja Kera berkepala dua dengan sangat tepat, semua kabut beracun di sekitar tubuhnya tersulut dalam sekejap, memenuhi langit yang merah karena ledakan. Raja Kera berkepala dua meraung dengan marah, lapisan energi pertahanan di tubuhnya tidak dapat sepenuhnya memblokirnya, dan tubuhnya segera terbakar. Lan Mengkin menatap Yuan Enhui dengan heran. Kabut beracunnya bisa terbakar. Suka menambahkan bahan bakar ke dalam api. Tidak heran dia telah menggunakan panah racun sebelumnya, tidak hanya untuk meracuninya, tetapi juga untuk mempersiapkan ini. Apa yang dia tidak tahu adalah bahwa racun yang terbakar akan berevolusi menjadi racun api yang lebih intens. Ini juga alasan dibalik kemarahan Raja Kera berkepala dua. Dua balok besar ditembakkan lagi, kali ini targetnya secara alami menjadi Yuan Enhui. Raja Kera berkepala dua jatuh ke tanah, dan cahaya menyilaukan dari sayapnya di belakang menyapu ke arah Yuan Enhui, tetapi kera itu sendiri bergegas menuju Lan Mengkin dengan langkahnya. Kemudian, setelah menjatuhkan Lin Donghui dan Yu Tian, Bing Tianliang bergegas ke Raja Kera berkepala dua tanpa ragu-ragu. Selanjutnya Lan Mengkin dan Yuan Enhui melihat pemandangan yang mengejutkan. Pertama, kedua, ketiga, dan keempat Bing Tianliang, keempat cincin jiwanya bersinar. Untuk dianggap sebagai salah satu yang terbaik dari generasi mereka, tidak ada keraguan bahwa masing-masing dari mereka memiliki kartu as sendiri. Saat itu juga, Bing Tianliang menunjukkan kartu trufnya tanpa reservasi, karena dia tahu betul bahwa jika mereka tidak dapat mengalahkan musuh di depan mereka, mereka bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Hanya dengan menawar semua dia akan dapat menciptakan kesempatan untuk teman-temannya. Soul Land 4 Chapter 282. 282 letusan berturut-turut. Bing Tianliang saat ini benar-benar berubah menjadi guntur, dan hampir seketika bergegas ke depan Raja Kera berkepala dua. Di belakangnya, bayangan terbelah darinya, itu adalah boneka iblisnya. Raja Kera berkepala dua merasakan musuh bergegas mendekat. Dia mengepakkan sayapnya dan mengirimkan dua berkas cahaya ke arah Bing Tianliang. Adegan aneh muncul berikutnya. Boneka iblis Bing Tianliang melonjak ke langit dan berubah menjadi kilatan petir. Ketika dua sinar cahaya menyapu, Bing Tianliang menghilang begitu saja. Seolah-olah ada gaya tarik yang kuat yang dipancarkan dari boneka iblis, jembatan listrik terbentuk di antara itu dan Bing Tianliang. Saat itu,
Bing Tianliang tiba di sebelah lokasi boneka iblis itu, di titik buta Raja Kera berkepala dua. Bing Tianliang menggerakkan tangannya seolah memeluk seseorang, dan boneka iblis di belakangnya berubah menjadi cahaya listrik yang membanjiri pelukannya. Detik berikutnya, lampu listrik biru dan ungu di sekujur tubuhnya terkondensasi bersama. Pada saat itu, seluruh orangnya telah benar-benar menghilang menjadi bola listrik. Sinar listrik biru valet yang besar melesat dan membombardir Raja Kera berkepala dua itu. Kekuatan ledakan yang sangat kuat. Saat itu, apakah itu Yuan Enhui atau Lan Mengkin? Mereka terkejut. Bing Tianliang memiliki basis kultivasi 4 cincin, tetapi karena dia bukan master jiwa-jiwa bela diri kembar, Lan Mengkin sebenarnya tidak terlalu memikirkannya. Namun pada saat ini, dia harus mengagumi keterampilan yang ditunjukkan Bing Tianliang. Kemampuan jiwa yang berlebihan. Ini adalah superposisi dari 4 kemampuan jiwa. Itu sudah termasuk dalam ranah kemampuan jiwa yang diciptakan sendiri. Mampu menguasai 4 kemampuan jiwa dengan begitu cerdik, dalam arti tertentu, tidak kalah dengan teknik martial soul fusion. Dengan hanya martial soul-nya sendiri, kekuatan ledakan yang mengerikan meletus. Bing Tianliang pantas mendapatkan namanya sebagai kandidat nomor 1 dari surga Luo. Boom, guntur besar turun seperti hukuman dari surga, dan itu meledak dengan keras pada Raja Kera berkepala dua, membombardir tubuhnya dan melemparkannya keluar. Kedua berkas cahaya itu ditelan oleh serangan Bing Tianliang. Kekuatan serangannya begitu besar sehingga bahkan menghentikan Raja Kera berkepala dua untuk bergegas ke Lan Mengkin. Di belakang Raja Kera berkepala dua, luka hitam hangus besar muncul, dan sayap biru di sebelah kiri meledak sepertiga volumenya. Serangan Bing Tianliang benar-benar menakutkan. Qianlei di kejauhan tidak bisa membantu tetapi diam-diam tercengang ketika melihat adegan ini. Jika bukan karena rencana Lan Xuanyu selama fase kualifikasi, Bing Tianliang mungkin telah menggunakan serangan kuat ini dan langsung membunuh mereka. Orang ini sangat kuat. Saat Bing Tianliang menyerang, Qianlei sendiri tidak diam. Dia berdiri di depan Liu Feng, menyaksikan pemandangan di medan perang, merasakan ancaman yang mungkin dihadapi teman-temannya kapan saja. Saat ini, darahnya mendidih. Sejak dia datang ke sini dan mulai berkelahi, dia tidak melakukan apa-apa dan tidak memainkan peran apapun. Hanya saja pada pertarungan terakhir, letusan burung Emerald Demon menyelamatkan sebagian wajahnya, namun nyatanya ia sama sekali tidak kelelahan dan memberikan kontribusi yang sangat kecil bagi tim. Tapi dia masih bisa mendapatkan bagiannya dari rampasan. Dia tidak ingin keadaan menjadi seperti ini, dia juga ingin menjadi orang yang berguna dan berkontribusi untuk seluruh tim. Saat ini, Qianlei meletus. Tanpa buff Lan Xuanyu, dia membuang koin pemanggilnya dari tangannya. Pada saat itu, pupil matanya semua berubah menjadi bentuk koin, dan seluruh tubuhnya gemetar karena output kekuatan spiritual yang sangat besar. Tanpa peningkatan Xuanyu, apakah saya benar-benar hanya kotoran manusia? Tidak, saya tidak ingin disia-siakan. Saya juga bisa menjadi kuat, saya memiliki martial soul yang unik, saya pasti bisa. Meraung di dalam hatinya, gerbang pemanggilan diuraikan di depannya dengan koin pemanggil sebagai titik awal. Qianlei dengan putus asa menyuntikkan kekuatan spiritualnya ke gerbang pemanggilan terlepas dari konsumsinya. Jika kekuatan spiritualnya 100, dalam keadaan normal, biaya menggunakan gerbang pemanggilan sekali adalah sekitar 20. Dia belum pernah mencoba sesuatu seperti hari ini, saat ini, dia hanya ingin membuat panggilannya lebih kuat dan lebih berguna, untuk membantu rekannya melawan musuh yang kuat di depannya. Oleh karena itu, dia mencurahkan semua kekuatan spiritualnya ke dalamnya tanpa syarat, terlepas dari apakah dia dapat menanggungnya. Segala sesuatu di depannya berangsur-angsur menjadi hitam, tetapi gerbang pemanggilannya menjadi sangat jelas, dan sinar cahaya yang kuat bermekaran dari sekitar gerbang pemanggilan. Biasanya, dia terlalu bergantung pada Lan Xuanyu untuk pemanggilan, tetapi pada saat ini, ketika dia menuangkan semua kekuatan spiritualnya ke dalamnya, dia bisa merasakan suara-suara di dalam gerbang pemanggilan. Itu semua adalah jenis suara, gema dari suara yang tak terhitung jumlahnya dan hubungan spiritual yang tak terhitung jumlahnya. Pada murid Qianlei yang seperti koin, gambar berkelebat seperti film buram. Rumput perak biru berpola perak Lan Xuanyu selalu bisa membantunya menarik makhluk jiwa tipe naga, dan dia tidak perlu berbuat banyak. Tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba merasa bahwa hubungan ini seharusnya dilakukan sendiri. Dia telah berkultivasi hingga cincin keduanya, dan dia sudah bisa menggunakan kekuatan tarikan ini sendirian.
Secara tidak sadar, dia merasakan aura kuat yang cukup untuk membantu mereka mengatasi kesulitan di depan mereka, tetapi dia menemukan bahwa dia tidak dapat menarik aura itu. Apakah karena koneksi mereka belum cukup dekat? Atau karena dia terlalu lemah? Tidak, saya tidak ingin menjadi lemah, saya juga ingin menjadi pilar dalam tim. Kuya Lei menyemburkan seteguk darah ke gerbang pemanggilan. Dia tiba-tiba merasa bahwa otaknya mencapai keadaan aneh yang belum pernah terjadi sebelumnya, seperti penahan yang tidak terlihat hancur saat ini. Koneksi spiritual yang awalnya tidak jelas tiba-tiba menjadi jelas, dan Qian Lei tiba-tiba berteriak, "Kamu!" Gerbang pemanggilan bersinar terang, dan sosok yang kokoh keluar dari sana. Saat itu muncul, Qian Lei sudah duduk di tanah, tetapi pada saat ini, wajahnya penuh dengan senyuman. Benar-benar butuh kerja keras untuk membuat kemajuan. Pada saat ini, kekuatan spiritualnya akhirnya menembus 500 dan memasuki alam laut roh. Apa yang dia panggil adalah beruang besar coklat dengan fisik yang kokoh. Beruang besar ini tingginya lebih dari 3 meter, dan setiap master jiwa bisa mengenalinya pada pandangan pertama, beruang bumi 1000 tahun. Jiwa binatang defensif yang tidak memiliki terlalu banyak metode serangan, tetapi sulit untuk dihilangkan. Kemampuannya adalah kulitnya yang tebal dan kekuatannya yang tidak ada habisnya. Setelah dikultivasi 1000 tahun, kemampuan bawaannya akan terbangun, kontrol gravitasi. Meraung, beruang bumi bergegas menuju Raja Kera berkepala 2 yang baru saja dibombardir oleh Bing Tianliang. Hampir semua poin kuat di tim mereka terletak pada serangan. Bahkan di trio Lan Xuanyu, tidak satupun dari mereka pandai bertahan. Dengan kata lain, seluruh tim mereka yang terdiri dari 9 orang, tidak ada satupun perisai daging. Tidak diragukan lagi, pemanggilan Fatih saat ini adalah yang paling cocok ketika melihat keadaan seluruh tim. Pada saat yang sama Qian Lei memanggil beruang bumi, cincin jiwa kedua Lan mungkin juga bersinar, nada Guqin berubah, dan suara keras sebelumnya tiba-tiba menghilang, digantikan oleh suara percikan air mengalir dari Guqin. Segala sesuatu di sekitar menjadi sunyi, dan semua orang merasakan kegelisahan batin mereka mereda. Seolah bermeditasi, dorongan kekerasan mereka juga menjadi tenang. Kemampuan jiwa kedua, Serenity Tune. Itu bisa langsung mengurangi semangat juang musuh, mengimbangi semua penggemar spiritual, dan memblokir semua serangan spiritual. Serenity Tune ini, dalam arti tertentu, memiliki efek terbesar di medan perang karena itu adalah area efek. Saat menghadapi sekelompok musuh, jika semangat juang seseorang menghilang, akan menjadi sangat sulit untuk mengerahkan kekuatan penuh seseorang dan akan melihat potensi tempurnya melemah setidaknya 20%. Kemampuan yang mengandalkan kekuatan tempur untuk mengakumulasi momentum akan lebih terpengaruh. Soul Land 4 Chapter 283. 283 musuh yang kuat. Saat ini, Lan mungkin tidak hanya ingin melumpuhkan niat bertarung Raja Kera berkepala 2, tetapi juga mencegahnya melancarkan serangan spiritualnya. Sebelumnya, serangan spiritual kelompoknya terlalu kuat dan secara langsung membuat sebagian besar dari mereka jatuh koma. Setiap orang terluka dengan derajat yang berbeda-beda. Jika itu melakukannya sekali lagi, semua orang yang hadir akan kesulitan untuk menolak. Oleh karena itu, Serenity Tune sangatlah penting sekarang. Serangan spiritual Raja Kera berkepala 2 sebelumnya mungkin meminjam kekuatan matahari biru dan matahari ungu. Menyegel serangan spiritualnya akan sangat mengurangi metode serangan langsungnya. Di antara tim, satu-satunya yang kekuatan spiritualnya mencapai alam laut spiritual adalah Lan Xuanyu, Lan Mengqin dan Yuan Enhui. Bahkan mereka hampir tidak bisa menahan. Sekarang Qian Lei juga bisa dihitung. Namun, tidak ada keraguan bahwa kekuatan spiritual mereka jauh lebih rendah daripada Raja Kera berkepala 2. Tidak diragukan lagi itu adalah pilihan terbaik untuk mencegah serangan spiritualnya. Efek Serenity Tune pada rekan satu tim dapat menenangkan kepanikan, menstabilkan emosi, dan meningkatkan kecepatan pemulihan kekuatan spiritual seseorang. Oleh karena itu, meskipun kemampuan jiwa ini tampaknya tidak kuat di permukaan, itu sebenarnya memiliki efek ajaib di medan perang. Layak menjadi keterampilan jiwa 10.000 tahun, itu adalah keterampilan kelas tambahan yang sangat kuat. Busur roh bintang ungu di tangan Yuan Enhui sudah disiapkan lagi. Cincin jiwa kelimanya bersinar terang, dan lampu listrik menyala di matanya. Dia berdiri di atas batu yang ditinggikan di tengah gunung, dan orang bisa melihat dengan jelas bahwa ada cahaya listrik redup di udara yang menyatu ke arahnya. Drum perang roh guntur, mengumpulkan kekuatan. Raungan rendah dan dalam menggema di sekujur tubuhnya,
seperti gemuruh genderang perang, tidak hanya untuk memperkuat dirinya, tetapi juga untuk memperkuat aura rekan-rekan seperjuangannya. Tetapi pada saat ini, Raja Kera berkepala dua yang berada di tanah bangkit, kedua kepala dan matanya dalam keadaan kesurupan. Di bawah pengaruh Serenity Tune, semangatnya sedikit lamban. Tapi keadaan ini hanya berlangsung sesaat, tiba-tiba dia mengangkat kepalanya, dan kedua kepalanya membuat raungan tajam pada saat bersamaan. Tiba-tiba, matahari ungu dan matahari biru meredup di langit pada saat yang bersamaan. Dengan tubuhnya sebagai pusat, gelombang suara yang menakutkan meluas keluar. Yang pertama menanggung beban itu adalah beruang tanah, yang telah bergegas ke depan. Di bawah guncangan gelombang suara itu, bahkan beruang bumi yang dikenal dengan kekuatan pertahanannya yang kuat, jatuh ke tanah. Lapisan lingkaran cahaya putih menyala di depan Lan mungkin di kejauhan. Itu adalah gelombang suara yang dibentuk oleh Serenity Tune, tapi pertahanannya hanya bertahan sesaat dan kemudian hancur. Lan mungkin mengerang dan menyemburkan darah. Gendang perang jiwa guntur berhenti, Yuan Enhui mengerang dan hampir jatuh dari batu yang ditinggikan, momentumnya melemah. Raja Kera berkepala dua bangkit, alih-alih bergegas ke beruang bumi 1000 tahun yang sudah dekat, ia tiba-tiba berbalik dan langsung menuju Bing Tianliang yang tertegun di tanah. Manusia sialam ini, dialah yang telah melukaiku, aku akan mencabik-cabiknya. Saat itu, rumput perak biru berpola perak sudah menyelinap diam-diam, dan tiba-tiba tubuh Bing Tianliang ditarik secara horizontal dan terbang keluar, menyebabkan serangan Raja Kera berkepala dua jatuh ke udara tipis. Sesosok melompat keluar dan langsung bergegas ke Raja Kera berkepala dua. Lan Xuanyu. Lan mungkin tidak bisa membantu tetapi berteriak. Dia tidak pernah menyangka bahwa pada saat ini, Lan Xuanyu akan bergegas melawan Raja Kera berkepala dua. Itu adalah keberadaan yang jauh lebih kuat dari makhluk jiwa 10.000 tahun biasa. Setiap orang bisa merasakan intensitas mengerikan dari energi yang dipancarkannya. Lan Xuanyu dengan berani bergegas ke depan, cahaya keemasan samar melintas di tubuhnya, raungan naga yang dalam terdengar, dan massa energi emas berbentuk kepala naga terlempar keluar dari tinjunya. Raja Kera berkepala dua mengayunkan tangan kirinya dengan keras, dengan cahaya biru yang menyilaukan terkondensasi menjadi cakar energi besar di udara. Tidak peduli seberapa kuat garis keturunan Lan Xuanyu, bagaimana dia bisa bersaing dengan Raja Kera berkepala dua ini dengan hanya basis kultivasi dua cincin. Tetapi pada saat itu, seekor monyet emas kecil diam-diam muncul di bahu Lan Xuanyu. Mata monyet kecil itu berbinar dan cahaya keemasan bersinar. Bahkan Raja Kera berkepala dua yang kuat tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Ayunan telapak tangannya juga sedikit melambat secara alami. Cahaya keemasan yang dilepaskan oleh Lan Xuanyu tiba-tiba berubah arah saat ini dan mengenai sikunya, menyebabkan cakar meleset dari sasarannya. Di saat yang sama, dia sudah bangkit, kaki kanannya menginjak lutut Raja Kera berkepala dua itu. Menggunakan kekuatan dengan keras, dia datang ke depan sisi kiri Raja Kera berkepala dua. Dengan tangannya yang tertutup sisik emas, cakarnya mengarah langsung ke mata si kepala biru. Semua ini terjadi terlalu cepat. Meskipun Raja Kera berkepala dua itu tangguh, kesurupan sesaatnya menciptakan peluang bagi Lan Xuanyu. Lapisan cahaya biru bersinar cemerlang, memancar dari wajah kepala biru Raja Kera berkepala dua. Namun, pada saat itu, pemandangan aneh muncul. Di setiap cakar naga emas Lan Xuanyu, ada kilatan cahaya hitam samar, yang dengan paksa merobek lapisan pertahanan itu, dan menyerang wajah Raja Kera berkepala dua itu. Engah, darah biru menyembur keluar, dan kelopak mata dari kepala biru Raja Kera berkepala dua itu langsung tertusuk, matanya langsung rusak. Bahkan jika itu adalah raja dari klannya, itu masih tidak dapat mengubah pertahanannya yang relatif lemah. Di tengah jeritan, Raja Kera berkepala dua menjadi gila, dan cahaya biru yang menakutkan langsung menyembur keluar dari setengah tubuhnya. Lan Xuanyu, yang berhasil dalam satu pukulan, menginjak dadanya dengan kaki kanannya, dan seluruh tubuhnya sudah terbalik. Pada saat yang sama, awan cahaya meledak di bawah kakinya, untuk sementara menghalangi dampak cahaya biru. Cahaya yang meledak berwarna biru dan merah. Awalnya, bola cahaya itu ada di belakang kaki kanannya. Ketika Lan Xuanyu menginjak kaki ini, dengan mengandalkan kendali halusnya, dia menggerakkannya di bawah kakinya. Itu adalah kombinasi dari es dan api, atau bisa juga dikatakan tabrakan es dan api. Di bawah kekuatan ledakan itu, Lan Xuanyu terbalik. Rerumputan perak biru berpola emas di tangan kanannya melesat dengan keras, melilit leher Earthbeard yang telah muncul dan memanjat tidak jauh. Dengan tarikan yang keras, dia mempercepat.
Terikat oleh rumput perak biru berpola emas, Earthbear meledak menjadi cahaya kuning di sekujur tubuhnya, dan momentumnya melejit. Dengan raungan keras, dia bergegas ke depan. Lan Xuanyu dengan cekatan membalikkan badan dan berada di belakangnya. Boom, cahaya biru yang menakutkan semua membombardir Earthbear. Bahkan dengan buff dari rumput perak biru berpola emas Lan Xuanyu, Earthbear mempercantik Lan Xuanyu dan mereka berdua terbang sejauh puluhan meter. Namun, Lan Xuanyu berhasil memblokir pembunuhan tersebut berkat tubuh beruang bumi. Satu mata di kepala biru Raja Kera berkepala dua benar-benar buta, darah biru terus mengalir, dan rasa sakit yang hebat membuatnya mengamuk. Peran terbesar Lan Xuanyu bukanlah untuk melukainya, tetapi untuk menahannya. Cincin jiwa keempat di Lan Mungkin Phoenix jadi gukin menyala begitu Lan Xuanyu mundur. Phoenix yang terukir di atasnya tiba-tiba membuka matanya, tubuhnya seputih batu giok. Seolah-olah itu hidup, itu berputar, dan naik ke langit. Kemampuan jiwa keempat, Descent of the Jade Phoenix. Ini adalah metode serangan Lan Mungkin yang paling kuat, tetapi masalah terbesar dengan kemampuan jiwa ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk melepaskannya. 6 detik penuh. Medan perang berkembang pesat, dan Raja Kera berkepala dua yang pandai dalam serangan spiritual dan serangan suara dapat memotongnya kapan saja. Oleh karena itu Lan Mungkin tidak menggunakannya sebelumnya. Ketika dia melihat Lan Xuanyu bergegas, meskipun dia tidak tahu apakah Lan Xuanyu bisa mengulur cukup waktu, dia tahu bahwa dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Ini mungkin satu-satunya kesempatan. Jade Phoenix naik ke langit, sayapnya terbuka, dan tubuh ilusinya mulai menjadi padat. Dan pada saat ini, sosok perlahan muncul di belakang Lan Mungkin. Itu adalah tubuh putih yang indah, dengan pita cahaya putih seperti pita terbang mengelilingi tubuhnya. Suhu di sekitarnya turun dengan cepat dan es serta salju mulai turun. Soul Land 4 Chapter 284. Chapter 284 Tarian Es Phoenix. Wanita salju surgawi, kemampuan jiwa ketiga, keturunan wanita salju. Wanita salju yang turun membuka lengannya dan berubah menjadi siluet putih yang terbang menuju Jade Phoenix di udara. Dalam perjalanannya, cahaya putih yang dilepaskan darinya mulai mengembun di sekelilingnya dan berubah menjadi bola cahaya putih besar. Bola cahaya mencapai Jade Phoenix yang terbang dan menyatu dengannya. Seluruh tubuh Jade Phoenix kemudian ditutupi dengan lapisan biru es, volumenya tumbuh lebih dari sepertiga lebih besar dari sebelumnya. Ia melebarkan sayapnya yang besar, dan kemanapun ia pergi, semuanya akan membeku dengan jejak es di belakangnya. Heavenly Snow Woman dan Jade Phoenix, teknik self-martial soul fusion, Ice Phoenix Dance. Phoenix es yang besar membelah langit, tangisannya yang keras dan agung bergema. Dalam beberapa ratus meter dari area sekitarnya, semuanya langsung berubah menjadi dunia es dan salju. Bahkan Raja Kera berkepala dua dalam keadaan gila harus menyerah mengejar Lan Xuanyu saat ini, menatap sosok suci yang terbang ke arahnya. Raja Kera berkepala dua yang marah melebarkan tangan dan sayapnya, di langit, pada saat yang sama matahari ungu dan matahari biru mulai bersinar terang. Jika mereka berada di puncak, Lan Xuanyu dan Dong Qianqiu akan segera bergandengan tangan untuk menghentikannya. Tapi sekarang, kekuatan semua orang hampir habis. Terutama mereka yang sudah tidak bisa bertarung lagi. Bagaimana mereka bisa mencegahnya? Tubuh Kera berkepala dua melayang di tempat, dan sayapnya mengepak di belakangnya perlahan mengepak. Matahari biru dan matahari ungu di langit menembakkan dua berkas cahaya pada waktu yang bersamaan. Secara bertahap, ruang di kedua sisi Raja Kera berkepala dua berubah menjadi biru dan ungu. Itu menjerit dengan ganas, dan energi besar yang terkumpul di atasnya meledak, berubah menjadi sinar pusaran dua warna yang besar menuju langsung ke Ice Phoenix. Boom, dalam sekejap, kepingan salju memercik dan salju dan es yang tak terhitung jumlahnya meledak di udara. Saat es Phoenix meledak, ribuan kerucut es berubah menjadi semburan tajam yang tak terhitung jumlahnya, menutupi tubuh Raja Kera berkepala dua dari segala arah. Tapi berkas cahaya tornado dua warna terus menembus es Phoenix, dan langsung menuju Lan Mungkin. Lan Mungkin baru saja melakukan teknik martial soul fusion miliknya sendiri, wajahnya yang cantik pucat, dan dia bahkan tidak bisa mencoba menghindar. Ekspresi putus asa muncul di matanya yang indah. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Raja Kera berkepala dua itu begitu kuat, bahkan Ice Phoenix-nya tidak dapat menghentikan serangan lawan. Pada saat ini, pilar besar cahaya petir menyala dengan hebat. Itu terbuat dari cahaya petir yang paling murni, dan dengan keras membombardir pilar cahaya pusaran dua warna yang besar. Boom, sinar pusaran dua warna berhenti, bertabrakan dengan pilar cahaya.
Seberkas cahaya merah menyala meledak dan bergabung untuk menahan sinar pusaran dua warna. Itu adalah Lindong Hui, yang berhasil pulih cukup untuk melancarkan serangan. Keluar, cepat. Jika tidak, kamu akan mati. Qianlei dengan putus asa mendesak cincin jiwa keduanya untuk melepaskan kemampuannya replikasi, tetapi itu masih dalam cooldown. Namun dia tidak peduli lagi, mati-matian memeras kekuatan spiritualnya, mencoba membuat cincin jiwa keduanya mekar sekali lagi. Rerumputan perak biru berpola perak melilit pinggang Lan Mengkin dengan akurat, tidak hanya dirinya, tapi juga Dong Qianqiu di sampingnya. Lan Xuanyu menggendong kedua gadis itu masing-masing dengan satu tangan, dan memeluk mereka berdua. Saat Lan Mengkin hendak mengungkapkan ketidakpuasannya, dia merasakan tubuh Lan Xuanyu bergetar hebat. Saat dia melakukan kontak fisik dengannya, dia dengan jelas merasakan bahwa seluruh tubuhnya menjadi panas membara. Gelombang garis darah yang kuat beriak, membuat tubuhnya hangat. Kemudian mereka bertiga terlempar ke depan di bawah pengaruh gelombang kejut yang datang dari belakang. Cahaya keemasan samar berkedip di tubuh Lan Xuanyu, tapi dia masih menyemburkan seteguk darah. Meskipun dia mencoba mencegahnya, masih ada titik darah yang mendarat padanya dan Dong Qianqiu. Ledakan energi besar berlangsung selama beberapa detik, Lindong Hui mengerang, seluruh orangnya meledak oleh gelombang kejut. Tidak diketahui apakah dia masih hidup atau tidak. Yuan dan Hui, yang semula berada di lereng gunung, jatuh dari langit. Lan Xuanyu menggertakkan giginya, dengan cepat menurunkan Dong Qianqiu dan Lan Mengkin, dan bergegas ke arah Yuan dan Hui. Rerumputan perak biru berpola emas terlempar keluar, mengikatnya di udara. Tepat sebelum dia mendarat, dia dengan kuat menariknya secara horizontal untuk mematikan momentum dan meletakkannya di tanah. Yuan dan Hui saat ini dalam kondisi yang mengerikan, dadanya bergerak naik turun dengan kasar. Dengan mata tertutup rapat, dia koma. Bencana. Pada saat ini, pertempuran ini hanya bisa digambarkan sebagai bencana. Liu Feng koma, Dong Qianqiu koma, Yu Tian koma, Yuan dan Hui terluka parah dan koma, Lan Mengkin kelelahan, Bing Tianliang kelelahan, kemampuan jiwa Qianlei habis, dan Lindong Hui terluka parah. Saat ini, satu-satunya yang memiliki kekuatan tempur tersisa adalah Lan Xuanyu sendiri. Raja Kera berkepala dua ini benar-benar terlalu kuat, dan itu muncul hanya setelah semua orang melalui pertempuran dan menghabiskan sejumlah besar energi. Lan Xuanyu tiba-tiba berbalik dan melihatnya. Pada saat dia berbalik, dia sudah berdoa di dalam hatinya. Luka macam apa yang ditimbulkan Lan Mengkin dan Yuan dan Hui pada orang itu yang akan memutuskan apakah mereka semua bisa bertahan atau tidak. Setelah Raja Kera berkepala dua meletus dengan bantuan matahari biru dan ungu, tubuhnya yang besar jatuh dari langit dan mendarat dengan keras ke tanah. Sayap di belakangnya penuh dengan lubang. Ice Phoenix Dance, sebagai teknik fusi Self Martial Soul yang menggabungkan dua puncak Martial Souls, tidak mudah untuk ditolak. Mengenai jumlah total kekuatan jiwa, mengandalkan beberapa cincin jiwa 10.000 tahun dan jiwa kembarnya, Lan Mengkin sebenarnya tidak jauh dari Yuan dan Hui, atau bahkan lebih kuat. Serangan dari usahanya yang habis-habisan ini menyebabkan luka serius pada Raja Kera berkepala dua di atas banyak luka yang dideritanya dan pertahanannya yang agak lemah. Selain sayapnya yang tembus, kerucut es tersebut juga meninggalkan banyak luka di tubuhnya. Setelah setiap kerucut es menghantam tubuhnya, pertama-tama es akan menembus, dan kemudian tiba-tiba meledak. Sekarang, Raja Kera berkepala dua itu berlumuran darah ungu dan biru. Kecuali kristal besar dua warna yang masih bersinar di dadanya, tidak ada satu tempat pun di tubuhnya yang utuh. Lengan kiri yang diangkat untuk melindungi matanya benar-benar hancur, dan tempat lain penuh dengan luka. The Thunder Spirit War Drums hampir tidak mengandung serangan kekuatan penuhnya. Saat ini, setelah ia mendarat di tanah, Raja Kera berkepala dua sedang berlutut, hampir tidak menopang tubuhnya dengan sisa lengan kanannya, terengah-engah. Banyak darah menetes dari tubuhnya, sekarat di area yang luas di sekitarnya dengan campuran warna biru dan ungu. Namun, meski tampak terluka parah, wajah Lan Xuanyu tetap serius. Karena dia masih bisa dengan jelas merasakan aura kejam Kera berkepala dua itu. Perasaan ganas itu tidak berkurang meski mengalami luka serius. Lan Xuanyu mencabut dua rumput biru peraknya yang terjerat di sekitar teman-temannya, dan berjalan ke depan perlahan. Saat ini, satu-satunya rekan seperjuangannya di medan perang adalah beruang bumi 1000 tahun yang bangkit dari tanah setelah dengan susah payah melawan gelombang kejut. Beruang tanah menggelengkan kepalanya, memandang Lan Xuanyu, memandang Qianlei, dan kemudian melihat Raja Kera berkepala dua yang berdarah tetapi masih ganas. Tiba-tiba ia berbalik dan berlari, langsung menuju gerbang pemanggilan.
Mata Qianlei membelalak, tidak, kamu tidak bisa pergi. Aku memanggilmu, dan aku ingin kamu membantuku membunuh musuh. Air mata meledak, betapa tidak inginnya dia membiarkan Lan Xuanyu bertarung sendirian. Dia merentangkan lengannya dengan tubuhnya yang gemetar, menghalangi bagian depan gerbang pemanggilan. Dia mengatupkan giginya, dia tidak bisa membiarkan beruang bumi pergi. Dengan itu, peluang mereka untuk bertahan hidup setidaknya akan meningkat.